pembahasan yang selanjutnya adalah al-adabu ma'al muallim. Adab bersama dengan para pengajar. Di antara adab seorang murid kepada pengajarnya adalah di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, usallimu alaihi qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam kepada pengajar dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita perhatikan, ini bukan hanya sekedar masalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menjawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun ini tentang adab mendoakan kebaikan dari seorang murid kepada para pengajarnya. Seorang guru kepada muridnya, demikian pula dari seorang murid kepada para pengajarnya. Dan doa terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika pertama kali bertemu dengan seseorang adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mengajarkan kepada kita, hendaknya ketika seseorang bertemu dengan orang lain, dia memberikan atau mengantarkan manfaat kepada orang lain tadi. Misal, si fulan A bertemu dengan si fulan B, maka hal yang terbaik yang dilakukan oleh si fulan A pertama kali sejak bertemu dengan si fulan B adalah memberikan manfaat kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, hendaknya kita memberikan manfaat kepada orang yang kita temui, siapapun dia, agar kita menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan manfaat terbaik yang bisa kita berikan adalah doa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk orang yang kita jumpai. Doa minta Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang kita jumpai. Maka Nabi SAW mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini manfaat yang bisa kita berikan, yaitu mendoakan, meminta kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada orang yang kita jumpai. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada dia, dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. 3 hal ini, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang dijamin keselamatannya, ketika seseorang dijamin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dijamin keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi keburukan yang tersisa pada dirinya. Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadamu. Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat dari keburukan yang besar maupun yang kecil. Warahmatullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan kecukupan dia. Kemudian yang berikutnya wabarakatuh, semoga Allah berikan keberkahan kepada, keberkahan di dalam dirinya, keberkahan di dalam hartanya, keberkahan di dalam usahanya dan segala hal. Maka ini adalah doa terbaik yang hendaknya dijaga oleh seorang ketika bertemu dengan orang lain, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hanya sekedar ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kemudian ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Di sana ada konsekuensi yang perlu diperhatikan. Ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kamu, maka tidak layak bagi dirinya untuk menjadi sebab orang tadi mendapatkan keburukan, sebab orang tadi mendapatkan musibah, sebab orang tadi mendapatkan kecelakaan. Kenapa? Karena dia sudah memintakan kepada Allah, ya Allah berikan keselamatan kepada si fulan, Allah berikan keselamatan kepada orang tadi, maka jangan dia menjadi sebab orang tadi mendapatkan keburukan. Misal, si fulan A bertemu dengan si fulan B. Si fulan A mengucapkan assalamualaikum kepada si fulan B. Berarti dia telah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan kepada si fulan B. Maka gak layak bagi si fulan A untuk menyakiti si fulan B, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. Karena dia sudah minta kepada Allah agar orang tadi selamat. Dia sudah minta kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada si fulan B. Maka tidak layak bagi si fulan A untuk menjadi sebab si fulan B mendapatkan keburukan. Dia sudah mengucapkan assalamualaikum, kemudian dia berbuat zalim kepada si fulan B. Ini gak layak. Dia sudah mengucapkan salam kepada si fulan B, kemudian dia mengambil hak si fulan B tanpa izin, misalkan menyakiti dengan lisannya, menyakiti dengan anggota badannya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian di dalam ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berlaku rahim atau memiliki sifat rahmah kepada siapapun yang kita jumpai. Jadi bukan hanya sekedar doa, ya Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada dia. Tapi jadikan kita ini kalau bertemu dengan dia, kita adalah merupakan wasilah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jadilah kita wasilah pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada orang tadi, dan jadikan diri kita adalah wasilah pertama yang menjadikan orang tadi mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Para penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit itu juga akan menyayangi diri. Ini kata Nabi SAW. Jadi ketika seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, bukan hanya sekedar ucapan tanpa ada makna, bukan hanya ucapan lisan, tapi dia juga ucapan hati, dia juga ucapan anggota badan kita, yang mana ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka hendaknya sikap kita menampakkan tanda keselamatan bagi orang yang kita ucapkan salam tadi, tanda kasih sayang kepada orang yang kita ucapkan salam tadi. Kemudian wabarakatuh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada maka jadikan diri kita termasuk keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya bisa datang melalui hartanya, bisa datang melalui teman-temannya, bisa datang melalui keluarganya. Maka ketika kita mengucapkan salam kepada seorang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadikan kita ini sebagai keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kita tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Jadi adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika bertemu dengan seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini bukan hanya sekedar ucapan-ucapan lisan. Tapi di sana Nabi SAW mengajarkan adab dan akhlak yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Hendaknya kita menjadi sumber keselamatan bagi orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang seorang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan anggota badannya. Kemudian warahmatullah, jadilah kita sebab
orang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau wasilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai perantara mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakatuh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua keberkahan bagi setiap orang-orang yang kita jumpai. Hal ini juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada para nabi dan rasul, manusia terpilih yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai utusan-utusannya di bumi. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Nabi Isa, yang mana beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai rasul, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku berbakti kepada orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku menjadi sumber yang dengannya memberikan keberkahan dimanapun aku berada. Dan ini adalah termasuk doa yang diajarkan oleh salafun saleh kepada kita semua. Kalau kita membaca kitab Salasatul Usul, Qawaidul Arba, dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka kita akan jumpai doa-doa kebaikan yang beliau ucapkan untuk para pembaca kitab-kitabnya atau pada para murid-muridnya. Dan di antaranya adalah doa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau berbarokah dimanapun engkau berada, menjadi sumber-sumber keberkahan kepada orang-orang yang ditemui dimanapun kamu berada. Nah, adab yang pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian termasuk adab yang berikutnya adalah adu'u lahu fi shalah, mendoakan kebaikan kepada para pengajar di sholat yang kita lakukan. Jadi ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempatkan mendoakan para pengajar kebaikan kepada kita semua. Nabi SAW pernah menyampaikan, man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya. Dan kebaikan terbaik yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain adalah kebaikan yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat, kebaikan ilmu. Dan para pengajar, para guru ini adalah orang-orang yang memberikan kebaikan tersebut kepada kita. Dia mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yang dengannya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan dari para guru kita, kebaikan dari para pengajar kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan yang mereka telah berikan kepada kita. Dan kebaikan akhirat amat sangat kecil jika dibalas dengan dunia. Dunia sebanyak apapun yang kita punya, kalau dibuat untuk membayar atau membalas kebaikan akhirat, itu rasanya amat sangat kecil. Maka balas akhirat dengan akhirat. Bagaimana caranya? Doakan kebaikan, tampakkan manfaat ilmu yang telah diajarkan kepada kita semua. Ini adalah balasan akhirat kepada para pengajar kita. Kalau kita membalas mereka dengan dunia, dikirim makanan, dikirim buah-buahan, misalkan ditransfer ke rekeningnya misalkan, itu adalah balasan yang amat sangat kecil, amat sangat remeh ketika kebaikan akhirat dibalas dengan dunia. Maka hendaknya kita membalas akhirat dengan akhirat. Bagaimana caranya? Perbanyak doa kebaikan untuk para pengajar kita. Kita balas akhirat dengan akhirat. Kemudian kita tampakkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita semua. Ini adalah balasan akhirat dengan akhirat, yang mana balasan tersebut akan terus mengalir meskipun sang pengajar atau guru telah meninggal dunia.
Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam itu mati, terputus amalnya kecuali 3, salah satunya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi dia yang dia ajarkan kepada orang lain. Maka balasan kebaikan seseorang kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada dia adalah dia menampakkan, mengajarkan, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari dari gurunya. Dan ini adalah merupakan balasan terbaik yang bisa diberikan oleh seorang murid kepada gurunya, yaitu apa? Membalas akhirat yang diberikan oleh gurunya kepada dia, kebaikan akhirat, dengan apa? Balasan akhirat yang dia lakukan untuk gurunya. Ini yang terbaik yang bisa diberikan oleh seorang murid kepada guru. Jadi murid yang terbaik itu bukanlah murid yang sering memberikan hadiah dunia kepada gurunya. Murid yang terbaik bukanlah murid yang sering memberikan uang misalkan kepada gurunya. Murid yang terbaik bukanlah murid yang sering memberikan makanan dan lain sebagainya, bukan. Tapi murid yang terbaik adalah murid yang senantiasa mendengar, kemudian berusaha menampakkan dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya, dan juga mendoakan kebaikan bagi gurunya. Kenapa? Karena dia membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas akhirat dengan akhirat yang tidak ternilai dengan dunia. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ternilai dengan dunia. Sebesar apapun sujud yang kita lakukan satu kali saja di dunia, itu tidak ternilai dengan dunia dan seisinya. Bahkan kalau seandainya dilipat gandakan sekalipun dunia dan seisinya, nggak akan bisa menyamai sujud yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bersujud, kita bisa tunduk, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ini karena ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang kafir yang apa? Diberi pilihan. Kalau seandainya dia memiliki dunia atau sepenuh bumi dunia, emas sepenuh bumi, kemudian untuk menebus dia kembali ke dunia, maka niscaya mereka akan memberikan semuanya kepada Allah agar bisa beribadah kepada Allah walau hanya satu kali saja bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa? Kenikmatan bisa beribadah kepada Allah, kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua nanti akan menyesal, dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan penyesalan mereka. Mereka meminta kepada Allah, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. Kembalikan kemana? Ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Ini adab yang kedua, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab seorang murid kepada gurunya, yaitu mendoakan dia di dalam doa-doa dan di dalam sholat-sholatnya. Kemudian adab yang ketiga adalah astami'u li kalami, mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Jika yang disampaikan bermanfaat, maka dia akan mendapatkan manfaat yang besar dalam hidupnya. Namun kalau yang dia dengarkan itu adalah sesuatu yang ya manusiawi, dia manusia, kadang seorang guru itu salah di dalam memahami sesuatu kemudian menyampaikannya, maka termasuk adab dari seorang murid itu adalah tidak mencela guru yang melakukan kesalahan tersebut, tidak menjatuhkannya, cukup didengarkan saja. Kemudian kalau memang
dia salah diluruskan, kalau memang tidak mampu meluruskan, doakan kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadanya, bukan dicela, bukan ditahdir, bukan dihina, si fulan begini dan begitu, si fulan nggak benar, misalkan mengajarkan yang benar seperti ini, seperti itu. Jadi nggak seperti itu. Jadi siapapun orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, maka kalau dia berbicara, maka didengarkan. Kalau memang itu adalah kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau ternyata dia tidak menyampaikan kebaikan, maka termasuk adab seorang murid itu mendengarkan gurunya. Kita tahu di antara kita semua ada yang memiliki guru-guru di masa kecilnya, guru ngaji di TPA misalkan, guru di madrasah, guru-guru belajar dulu. Yang setelah kita mempelajari ilmu yang benar, kita mengenal akidah dan manhaj yang benar, kita tahu kan seperti itu. Ini adalah merupakan petunjuk Nabi SAW, dan ini bukan petunjuk Nabi SAW. Nah, kadang kita bertemu kembali dengan guru-guru kita di masa kecil yang mereka dulu mengajarkan kita ngaji di awal-awal kita belajar. Kemudian dia menyampaikan sesuatu yang salah begini dan begitu. Maka nggak perlu didebat, nggak perlu dibantah-bantah, nggak perlu direndahkan, nggak perlu ini salah, ini yang benar.